Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab yang kelima terkait interval, dan kali ini kita sudah masuk ke istilah nested intervals, atau kalau kita Indonesiakan mungkin bisa kita bahasakan interval susut ya, atau kalau mau amannya katakan saja dia nested intervals. Nah, kalau kita punya sekumpulan atau sebarisan interval, katakanlah indeksnya n, yaitu interval in, jadi ada interval I1, ada interval I2, ada interval I3, dan seterusnya. Untuk setiap n bilangan asli, ada interval in. Sekumpulan interval ini kita katakan sebagai nested atau susut jika memenuhi bentuk rantai seperti berikut ini. Jadi bentuk rantai yang dimaksud adalah saling memuat ya. Jadi I1 itu memuat si I2, kemudian I2 memuat I3, I3 memuat I4, dan seterusnya, sehingga sifat umumnya IN memuat IN tambah 1. Seperti itu. Jadi yang paling, kalau bisa kita katakan tanda kutip, yang paling besar itu adalah I1. Seperti itu. Mungkin kita bisa lihat ilustrasinya juga di gambar 251 yang ini di bawah. I1-nya itu dari sini ke sini. Kemudian I1 harus memuat I2 setidaknya, atau kemungkinannya, salah satu kemungkinannya I2-nya seperti ini. Ini I2 yang ini. Kemudian tadi I1-nya kan yang ini ya, I1-nya. Kemudian I3-nya ini termuat di I2. Ini I3-nya. Perhatikan kurung kurawal ini, yang bentuk kurung kurawalnya ini. Seperti itu dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai nested interval atau interval susut. Kemudian coba kita lihat lagi. Di sini dikatakan bahwa salah satu contoh dari interval susut itu ketika kita definisikan IN-nya adalah interval tertutup 0, seper-n. Jadi dari contoh ini maka kita punya I1-nya itu adalah 0,1. I2-nya adalah 0,5. I3-nya sama dengan 0,3. Saya kira ini mudah kita lihat bahwa I3 termuat di I2, sedangkan I2 termuat di I1. Jadi nanti seperti ini. I3 termuat di I2 dan I2 termuat di I1 dan seterusnya. Maka dia akan terpenuhi ini. IN tambah 1 termuat di IN untuk setiap n bilangan asli. Ini contohnya kan. Kemudian karena barisan ini memenuhi bentuk rantai seperti ini yang saling termuat itu, maka kita katakan interval-interval ini sebagai interval yang nested atau susut, interval susut. Kemudian untuk kasus ini dapat kita lihat bahwa 0 selalu berada di IN. Jadi dapat kita lihat bahwa 0 itu elemen IN untuk setiap n elemen asli. Dari bentuk ininya kan, bentuk intervalnya kan 0,1/n, berarti 0 selalu elemen. Dan juga kita bisa menggunakan Archimedean, sifat Archimedean untuk menunjukkan bahwa ternyata bentuk seperti ini, irisan dari IN-nya itu sama dengan singleton 0. N sama dengan 1, seterusnya. Bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa buktikan ini bahwa satu-satunya anggota irisan mereka semua adalah 0. Andaikan ada yang lain yang anggota dari irisan ini. Andaikan ini gambarannya saja. Andaikan ada X, anggota dari irisan IN, dan X-nya tidak 0, berarti X-nya lebih dari 0, karena kan tidak mungkin kurang dari 0 definisinya ini. Berarti X-nya lebih dari 0. Maka kita punya nanti menurut Archimedean kita punya bahwa ada M elemen asli, sehingga M ini nilainya lebih dari
X. Super X ini kan lebih dari 0. Apa akibatnya? Maka kita punya nanti di sini X lebih dari super M. Berarti X bukan anggota dari ini 0, super M. Kenapa? Karena X nya lebih dari super M. Kontradiksi, karena kan ini kan artinya X elemen untuk setiap elemen IN untuk setiap N elemen N. Ternyata ada N elemen N, yaitu M, bilangan asli yang dimana X tidak termuat di situ. Kontradiksi, maka haruslah hanya 0 saja yang merupakan anggotanya. Seperti itu. Kemudian tidak semua ini, kita harus juga mengetahui bahwa umumnya, secara umum, setiap barisan interval susut, barisan susut dari interval-interval atau interval-interval susut itu tidak perlu mempunyai suatu titik yang termuat di semua intervalnya. Artinya tidak perlu punya common point di sini, bahasanya common point. Artinya bisa jadi irisannya kosong, maksudnya ini irisan ininya nanti boleh kosong. Contohnya adalah ketika kita punya Jn, interval Jn dengan definition dia interval buka 0 super N. Nanti kalau kita kerjakan ini dapat dibuktikan bahwa Jn ini tidak memiliki, kalau kita buat ininya irisan Jn nya N sama dengan 1 ke tak hingga, itu kosong dia, tidak ada irisannya sama sekali yang untuk semua N elemen aslinya. Nah, bagaimana cara melihat hal ini? Ini kita bisa buktikan sebenarnya juga dengan tetap menggunakan yang ada kaitannya bilangan asli, atau kalau kita mau katakan langsung di sini kita menggunakan Archimedean juga. Jadi katakanlah kita anggap, jadi kita pakai kontradiksi. Katakanlah ada elemennya yang sama semua untuk setiap N. Nah, kita sebut dia X, pasti X lebih dari 0 karena pendefinisiannya kan seperti ini. Kemudian menurut Archimedean pasti ada M bilangan asli, sehingga super M nanti kurang dari X. Apa akibatnya kalau super M kurang dari X seperti tadi? Maka X ini bukan anggota dari 0, super M. Apa akibatnya? Kontradiksi. Terjadi kontradiksi. Kita katakan tadi bahwa X ini adalah anggota dari semua interval, ternyata ada interval, yakni interval IM ini yang tidak memuat X. Itu kontradiksinya. Bukan IM ya di sini, JM, karena kita pakai J tadi, JM ini. Sama halnya interval ini KN N tak hingga untuk setiap N bilang asli, itu juga interval susut, tapi juga tidak memiliki elemen yang sama atau elemen tunggal, elemen tidak memiliki satu bilangan yang termuat di semua KN untuk setiap N bilangan asli. Silahkan dicoba dibuktikan, ini tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa bentuk nested ini termasuk sifat yang penting di himpunan bilangan real. Khususnya kalau kita melihat intervalnya sebagai interval yang tertutup dan terbatas. Apalagi ketika kita lihat contoh tadi ini, kalau dia intervalnya tertutup terbatas dan dia nested, kita lihat bahwa ada elemen common point-nya atau elemen bersamanya yang telah kita lihat di atas tadi. Sekarang kita akan lihat teorema. Jadi hal ini bisa dibuat secara umum dan dinyatakan dalam teorema 252 berikut ini. Sifat interval susut. Jika IN sama dengan AN, BN, ini N elemen asli untuk setiap N bilangan asli, adalah interval susut dari interval-interval tertutup terbatas, maka ada bilangan, katakanlah ini mungkin bacanya ini apa ya? Kita baca E saja ya, epsilon atau E. Kita lihat dulu apa bacanya. Jadi
simbol seperti ini itu bacanya Xi. Ini dibaca Xi. Katakanlah di sini teoremanya kan jika IN adalah interval susut dari interval-interval tertutup terbatas untuk setiap n bilangan asli, maka ada bilangan C di R sehingga C ini elemen dari IN untuk setiap n elemen asli. Artinya IN untuk setiap n bilangan asli punya elemen bersama, katakanlah dia C di sini. Bagaimana cara membuktikannya? Coba kita lihat buktinya. Di sini karena kita punya IN interval susut, maka berlaku ini. IN itu termuat di I1 untuk setiap n bilangan asli. Bahkan secara umum dia berlaku nanti IN itu IN memuat IN tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tentu kita ketahui bahwa pasti AN nanti nilainya kurang dari sama dengan B1 untuk setiap n elemen asli. Pasti seperti itu. Bisa kita lihat di grafik ini. Bisa kita lihat di sini gambarannya. Kalau kita punya I1 katakanlah di sini. Berarti kan A1 dan B1. Tentu B1 ini B2 dan sebagainya harus di sebelah sini. B2 harus di sini, A2 harus di sini. Sehingga nanti di sini semua BB-nya sampai ketemu A-nya mungkin paling sampai di sini tengahnya. Sehingga kita bisa katakan B1 pasti nilainya lebih dari AN untuk semua N. Ini. Lebih dari sama dengan AN untuk semua N. Karena itu, kita akan mendapati bahwa kalau kita buat himpunan ini AN untuk setiap N bilangan asli, jadi kita buat himpunan untuk ujung kirinya ya. Ujung kirinya, maka dia pasti terbatas ke atas dan tentu tidak kosong karena kita punya A1, kita punya A2. Berarti dia adalah himpunan yang terbatas ke atas dan tidak kosong. Berdasarkan aksioma kelengkapan, maka dia punya suprimum karena dia terbatas ke atas. Katakanlah C sebagai suprimumnya. Sehingga karena dia suprimum, kita punya bahwa pasti semua AN itu nilainya kurang dari sama dengan C untuk setiap n bilangan asli. Karena kan C itu suprimumnya ya. Suprimum itu batas atas. Berarti dia pasti memenuhi AN kurang dari sama dengan C untuk setiap n elemen asli. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa C ini nantinya itu juga nilainya kurang dari sama dengan Bn untuk setiap n elemen asli. Sehingga kalau kita mampu membuktikan hal ini, maka kita sudah punya bahwa AN kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan Bn untuk setiap n elemen asli. Dengan kata lain, C ini termuat di IN untuk setiap n elemen asli. Nah, itu yang kita inginkan. Kita sudah selesai pada bagian ini. Ini sudah aman, sudah terbukti. Sisa bagaimana dengan yang keduanya, yang ini, bagian ininya. Nah, ini yang kita mau buktikan. Caranya kita perhatikan bahwa kita bisa lihat setiap kita punya BN itu kan akan menjadi batas atas dari himpunan ini AK. Pasti menjadi batas atas dari himpunan AK. Saya kira dari bentuk interval susutnya kelihatan dari sini gambarnya bahwa nanti BN selalu menjadi batas atas untuk AK setiap K elemen asli di sini. Himpunan AK itu sama dengan himpunan ini tadi, sebenarnya sama saja. Selanjutnya dari sini target kita ingin menunjukkan bahwa C nanti ini nilainya selalu kurang dari sama dengan BN, di mana statusnya BN kita pandang sekarang sebagai batas atas dari himpunan yang tadi ini, yang punya suprimum. Ya, jadi kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa BN memang ini adalah batas atas untuk setiap n adalah batas atas, maka selesai. Nah, bagaimana caranya? Kita punya BN kan, kalau kita mau bilang
Bn-nya nanti ini hubungannya dengan si AK. AK itu kadang N-nya kurang dari sama dengan K, kadang N-nya lebih dari K. Kita tinjau dua kasus. Jadi yang dimaksud dengan N kurang sama dengan K berarti N-nya kurang sama dengan K. Berarti N-nya yang ini kan, K-nya di sini pasti lebih. Berarti yang kayak begini. Ini BK, ini BN. Bagaimana caranya kita lihat? Karena N-nya kurang dari sama dengan K, menurut sifat susutnya berarti berlaku ini. Berarti yang K itu memuat si N, atau kita katakan K-nya lebih besar ya, terbalik. Kita katakan IN-nya itu memuat IK. Apa maksud dari IN memuat IK? Berarti kalau kita gambarkan nanti jadinya AK di sini, BK di sini. Intervalnya begini misalnya. Nanti di sini harus IN. Nanti AN di sini, BN. Dari sini kelihatan bahwa pasti nanti AK kurang sama dengan BK. Ini AK kurang sama dengan BK, kurang sama dengan BN, kelihatan. Makanya diperoleh ini. Yang kedua, jika K-nya kurang dari N. Kalau K-nya kurang dari N, maka yang kita punya adalah IN yang termuat di IK. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Di sini mungkin kita katakan di sini AN-nya, di sini BN-nya. Karena kan yang susut. Kemudian di sini AK-nya, di sini BK-nya. Akibatnya kita punya BN yang nilainya selalu lebih besar daripada AK maupun AN. Ini kita punya AK kurang dari sama dengan AN, kurang sama dengan BN, berdasarkan ini. AK kurang sama dengan AN, kurang sama dengan BN, yang tadi ini. Ya. Akibatnya apa? Kita selalu memperoleh bahwa BN ini selalu nilainya lebih besar atau sama dengan AK untuk setiap K, berapapun N-nya. Jadi kita simpulkan ini. AK kurang sama dengan BN untuk setiap K. Berarti kita katakan BN adalah batas atas dari AK. Karena N-nya tadi kita sembarang saja berlaku semua seperti ini, maka kita langsung bisa katakan bahwa untuk semua N bilangan asli, BN selalu menjadi batas atas dari himpunan ini, AK. Kalau dia batas atas, sedangkan kita punya tadi C sebagai supremum, aturannya kan supremum dia adalah batas atas terkecil. Maka kita katakan C ini kurang dari atau sama dengan BN untuk setiap N elemen asli. Jadi akhirnya kita punya bentuk ini. Bentuk ini yang kita targetkan tadi. Kesimpulannya, kalau dia memenuhi ini berarti C elemen dari IN untuk setiap N bilangan asli. Jadi terbuktilah teorema 252. Selanjutnya kita akan melihat syarat yang bisa kita punya sedemikian sehingga nanti C yang seperti ini tunggal, artinya elemen bersamanya tunggal. Nah, di sini syarat cukupnya diberikan oleh teorema 253. Jika seperti tadi, jika IN itu interval susut yang tertutup terbatas, ini tertutup terbatas untuk setiap N bilangan asli, dengan sifat bahwa panjang BN kurang AN, yaitu panjang dari IN setiap N, itu memenuhi sifat ini. Infimum panjangnya adalah 0. Jadi kita buat himpunan yang memuat semua bilangan yang menyatakan panjang interval. Jadi ada panjang interval pertama yakni B1 kurang A1, panjang interval kedua B2 kurang I2, dan seterusnya untuk setiap N bilangan asli. Kita ambil infimumnya itu harus 0. Jika memenuhi ini katanya nanti bilangan C yang termuat di N itu harus unik atau tunggal. Jadi hanya satu elemen bersama dari setiap IN. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, tadi kan kita sudah punya bukti untuk I52 ini.
Kita gunakan juga nanti yang ini buktinya, alurnya. Kita campurkan dengan bukti yang ada di 253 nantinya yang akan kita lakukan. Nah, kita misalkan ini eta ya, ini kalau seperti ini mungkin simbolnya. Oh iya, simbol seperti itu maksudnya eta. Simbol seperti itu simbolnya eta. Jadi ini eta ya, dibaca eta ya. Yang ini dibaca eta. Misalkan kita perhatikan dulu himpunan BN-nya. Ini himpunan BN untuk setiap n elemen asli. Tentu himpunan ini tentu dibatasi oleh si A1. Jadi kan A1 pasti kurang dari sama dengan BN untuk setiap n elemen asli karena dia interval susut. Akibat dari ini berarti himpunan ini terbatas ke bawah dan dia tentu tidak kosong karena ada B1 elemen dari himpunan ini. Akibatnya menggunakan aksioma kelengkapan atau kelanjutan dari aksioma kelengkapan yakni infimum, maka pasti himpunan ini punya infimum. Katakanlah eta sebagai si infimumnya BN. Infimum dari BN. Ini bisa dibuktikan menggunakan cara yang sama tadi di sini. Ada di sinilah alasannya yang di sini. Sama. Kemudian dari situ berdasarkan sifatnya sebagai infimum dan A1 atau kita bisa katakan berdasarkan cara yang di atas juga, AN itu adalah batas atas untuk setiap N. AN batas atas dari himpunan BN ini, N elemen asli. Maka kita bisa tulis AN selalu, eta tadi kan dia infimum, berarti dia batas bawah terbesar. Berarti eta selalu lebih dari sama dengan AN ini untuk setiap N. Karenanya kita punya nanti, karena ini AN tadi juga punya apa lagi? Punya suprimum ya. AN punya suprimum, maka berlaku nanti si suprimumnya AN pasti kurang dari sama dengan infimumnya BN ini. Saya kira ini bisa di ini ya. Kalau ini mau disederhanakan, kita ingat saja. Ini kan sebenarnya berlaku ini. Untuk setiap N elemen asli kan selalu berlaku AN kurang sama dengan BN. Sehingga berlaku juga, ini ada teoremanya atau mungkin latihan sebelumnya sudah diberikan, bahwa nanti suprimum dari AN pasti kurang dari sama dengan infimum dari BN. Makanya diperoleh ini. Ini sudah dipelajari kayaknya di materi sebelumnya. Sudah. Kemudian dari situ berarti tugas kita sisa membuktikan bahwa kita kan mau tunjukkan eta dan si ini sama. Sisa ditunjukkan nanti eta kurang dari sama dengan si-nya. Tinggal ini yang dicari alasannya. Nanti dengan ini bersama yang tadi di atas, bersama dengan ini, kita punya bahwa si sama dengan eta. Maka terbukti yang kita inginkan. Sekarang kita perhatikan dulu sifat terkait dengan si eta dan si ini. Di sini katanya di latihan ke-10 di subbab ini, itu silahkan dikerjakan. Berlaku ini, X elemen IN untuk setiap N bilangan asli jika dan hanya jika X terletak di antara C dan N yang tadi. Berarti C kurang dari sama dengan X, kurang sama dengan N. Ini buktikan. Ini dibuktikan, silahkan dicoba dibuktikan. Selanjutnya kita perhatikan yang diketahui tadi. Kita kan punya ini. Kita punya ini tadi ya. Ini dituliskan di sini lagi. Infimum BN kurang AN itu sama dengan 0. Maka berdasarkan sifat yang telah kita punya sebelumnya, kita kan punya sifat begini sebelumnya kalau kurang lebih ya. Kalau kita punya fungsi fx kurang sama dengan gx, nanti itu ini sudah dibuktikan atau tidak ya? Mungkin kalau tidak ada di latihannya, silahkan dicek. Nanti itu berlaku infimum dari fx ditambah infimum dari gx-nya itu kurang dari sama dengan infimum dari fx tambah gx. Mungkin sudah dibuktikan atau mungkin juga tidak, tapi ada di latihan. Silahkan dikerjakan kalau belum. Menggunakan ini nanti kita ambil fx-nya itu, dalam hal ini nanti fx-nya adalah ini fn, kita katakan fn
sama dengan Bn, sedangkan Gx-nya dalam hal ini nanti Gn itu sama dengan minus An. Sehingga kalau kita katakan minus An tadi kan punya supremum, maka ini nanti infimumnya Gn nanti adalah minus C, ya minus C nanti dia. Sedangkan infimumnya Fn seperti yang di sini itu eta. Dengan sifat ini nantinya, maka kita punya bahwa ini kita punya nanti eta. Coba kita lihat infimum fx-nya. Perhatikan kita punya ini infimumnya tadi kan eta ya, ini ke sini, maka ini nanti infimumnya eta, infimumnya Gx adalah minus C, infimumnya. Kemudian kita juga punya bahwa karena itu ini berlaku juga infimum dari di sini Bn kurang An ya, infimum dari himpunan ini. Karena ini infimum Bn kurang An, karena ini nilainya 0 sebenarnya, ini kan nilainya 0 ya, ini cara lain sebenarnya, ini kan nilainya 0, berarti ini bisa ditulis sama dengan 0. Ini tadi katanya di sini lebih besar sama dengan 0. Akhirnya haruslah kita punya n kurang c itu sama dengan 0, atau didapat ini. Terbukti bahwa ini harus sama, berarti isinya si X ini pasti tunggal, yaitu dia adalah eta atau si itu sendiri. Tidak mungkin ada yang lain. Nah, bisa juga digunakan cara ini, epsilon besar 0, kemudian tunjukkan seperti ini, itu boleh. Tapi boleh juga seperti ini langsung, menggunakan sifat infimum yang ini. Ya, mudah-mudahan ini tidak salah. Kalau yang amannya sih coba ikuti yang ini. Tapi sepertinya ini bisa dilakukan.